Perkenalkan, nama saya Eli Juslian Simatupang dengan NIM 2301030033, Prodi Teknik Perkebalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah saya secara singkat. Jadi, pertama itu sejarah peristiwa G30 SPV. Itu pertama kata daftar isi, kita bisa lihat di sini halaman pertama, dan kedua itu kata pengantar. Satu, latar belakang. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita atau Kerwani, organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Kita lanjut kepada pendapatan ekspor. Pendapatan ekspor menurun, reserves menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis Chung. Penawaran ini gratis tanpa syarat, dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30 SPKI. Dan kelanjutannya adalah itu siapapun atau milik negara atau milik bersama, kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolshevik di Rusia, di mana di sana rakyat dapat partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagiannya kepada rakyat. Ya, karena kepanjangan jadi saya meningkat saja. Dan peristiwa bab 2, peristiwa. Awal peristiwa. Pada Jumat tanggal 1 Oktober 1965, secara berturut-turut RRI atau Republik Rakyat Indonesia Jakarta menyiarkan berita penting. Sekitar pukul 7 pagi memuat berita bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di ibu kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat yang dinamakan Gerakan 30 September, dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalon Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Sekitar pukul 13.00 hari itu juga memberitakan Dekrit nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dan keputusan nomor 1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia. Baru dalam siaran kedua ini diumumkan susunan Komandan Brigjen Soeparjo, Letnan Kolonial Udara Heru, Kolonial Laut Sunardo, dan Ajun Konarisis Besar pada Anwas sebagai wakil komandan. Ya, kita lanjut persiapan PKI. Membentuk biro khusus di bawah pimpinan Syam Komasman. Tugas biro khusus adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. 2. Menuntut dibentuknya angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai melakukan sembatas aksi sepihak dan aksi teror. 3. Sabotase terhadap transportasi kereta yang dilakukan aksi buruh kereta api atau Januari Oktober 1964
yang mengakibatkan serentalan kecelakaan kereta api seperti di Purwokerto, Kroya, Tasikmalaya, Bandung, dan Tanah Abang. 4. Melakukan aksi fitnah terhadap ABRI, khususnya TNI Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan program yaitu dan melancarkan Dewan Jenderal, tujuannya untuk menghilangkan kepercayaan terhadap TNI Angkatan Darat dan mengadu domba antara TNI Angkatan Darat dengan Presiden Soekarno. 5. Melakukan latihan kemiliteran di Lubang Buaya Pondok Gede Jakarta. Latihan kemiliteran di Lubang Buaya Pondok Gede 7 Jakarta. Latihan kemiliteran ini merupakan sarana persiapan untuk melakukan pemberontakan. Ya, 2-3 peristiwa kita bisa lihat di situ. Dan penumpasan. Saya akan menjelaskan penumpasannya sedikit, yaitu dalam situasi yang tidak menentu, pemimpin Angkatan Darat 8 diambil oleh Panglima Konstrat Mayor Jenderal Soeharto yang melakukan konsultasi pasukan TNI yang masih setia kepada pemerintahan. Udah, kita lanjut ke penutup, itu kesimpulannya. Kesimpulan, dalam waktu yang singkat G30 SPKI gagal dalam usahanya mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memang kokoh. Itulah sebabnya tanggal 1 Oktober 1965 merupakan titik tolak kehancuran G30 SPKI dan kemenangan Pancasila dijadikan sebagai hari kesaktian Pancasila. Jadi sedikit yang saya jelaskan tentang makalah saya, itu peristiwa G30 SPKI. Sekian, terima kasih.